Halo, happy weekend semuanya. Di hari kali ini, di hari Minggu khususnya, eh, kembali lagi di channel Belajar Investasi Saham. Kali ini di video ini saya mau compare beberapa saham yang sejenis. Nah, untuk video kali ini yaitu Bank Jatim melawan Bank Jabar. Nah, sama-sama bank, tapi khususnya sektor daerah, bank daerah. Nah, yang kita mau bandingkan dalam bentuk secara teknikal maupun fundamentalnya seperti apa. Oke, langsung aja. Kalau kita lihat, nah, kita mulai dari fundamental dulu. Secara market cap artinya berarti dananya yang perlu dipersiapkan untuk gampangnya itu membeli semua kepemilikan dari Bank Jatim atau Bank Jabar. Nah, kalau contoh Bank Jatim ini berarti butuh dana 10 triliun. Market cap-nya 10 triliun. Sedangkan Bank Jabar itu 14 triliun atau 14,5 lah. Selisih tipis. Nah, yang menjadi dalam artian nilai positif dari perbankan ini selain bank-bank yang lain adalah mereka sudah pasti mempunyai nasabah yang pasti, yaitu PNS atau ASN itu sendiri. Karena ASN daerah itu pasti menggunakan bank daerah. Kayak contoh di Jawa Tengah ya berarti pakainya bank bank BPD Jawa Tengah. Kalau bank di Jawa Timur ya pakai Bank Pembangunan Jawa Timur dan seterusnya. Nah, ini dan kalau saya melihat pembangunan di Indonesia khususnya di Jawa itu emang bersektor kedua daerah ini, Jatim dan Bank Jabar. Jatim dengan sektor industrinya, sedangkan Jawa Barat banyak sektor pariwisata. Cuman memang daerah Kerawang dan sekitarnya itu juga industrinya juga banyak gitu. Nah, selanjut ke fundamentalnya, kalau kita lihat dari PI rasio ini berarti rasio antara harga dibagi dengan EPS atau labanya. Semakin kecil dari nilai PI ini berarti menunjukkan bahwa harga sahamnya ini sekarang dihargai murah. Nah, Pak Lok Peng Hong sendiri, salah satu investor ternama di Indonesia itu mempunyai salah satu prinsipnya PI-nya kalau bisa itu di bawah 15 atau 10. Beliau berkata seperti itu. Nah, kalau melihat dari datanya Bank Jatim dan Bank Jabar ini secara di sektornya dan industrinya, berarti sektornya ini dibandingkan dengan seluruh perbankan, kalau industrinya berarti dibandingkan dengan semua finance, ada perbankan, ada leasing dan asuransi dan yang lainnya. Nah, kalau lihat dari ini, keduanya ini termasuk yang murah, tapi bisa dikatakan Bank Jabar ini paling murah, lebih murah dibandingkan Bank Jatim. Nih, berarti bisa dikatakan untuk PI Bank Jabar lebih unggul lah, lebih unggul. Lalu perihal profitabilitas. Nah, ini bisa dikatakan semakin besarnya juga kita mengetahui suatu perusahaan tuh efisien nggak mencapai atau memperoleh labanya. Jadi semakin besar net profitnya terutama ini berarti menunjukkan bahwa semakin efisiennya memaksimalkan revenue atau salesnya itu sendiri. Nah, contoh laba kotornya Bank Jatim itu di angka 70. Tapi dia net profitnya 20. Berarti bisa dikatakan tergerus 50% lah untuk operasional dan lain-lain. Dan pajak dan lain-lain. Nah, kalau Bank Jabar itu berarti 62 net gross profit marginnya itu 62. Net profitnya itu 19 ya, anggap aja 19 62 kurangi 19 berarti 39 lah. 39 sedangkan ini 50. Dari segi tergerusnya Bank Jabar ini lebih kecil, lebih sedikit tergerusnya. Tapi memang secara net profitnya Bank Jatim unggul tipis. Kalau melihat dari profitabilitas ini dan secara efisiensi dengan sedikit tergerusnya, menurut saya pribadi Bank Jabar lebih unggul dibandingkan Bank Jatim. Nah, lanjut ke poin yang selanjutnya itu tentang return on asset dan return on equity. Maksudnya apa? Kita mengukur dari net profit dibandingkan dengan ekuitas atau asetnya. Kalau ekuitas berarti dibandingkan dengan modal sendiri, kalau aset berarti keseluruhan. Keseluruhan tuh meliputi modal dan juga hutang. Nah, khusus untuk perbankan, pasti hutangnya itu lebih banyak. Banyak dibandingkan ekuitasnya. Kenapa? Bentuk tabungan kita di bank itu masuknya hutang. Masuknya hutang oleh bank itu sendiri.
Nah, kalau melihat seperti ini, return on asset dan return on equity tetap paling tinggi itu Bank Jabar. Jadi sampai poin ini Bank Jabar tetap unggul, tetap yang terdepan. Lalu perihal dividen. Nah, ini dividen ini poin selain capital gain yang bisa kita dapat. Capital gain kan itu dari kita mendapatkan keuntungan dari harganya naik. Sedangkan dividen itu besarnya laba yang dibagikan ke pemegang saham. Semakin banyak dividen yang dibagikan ke kita menunjukkan bahwa aslinya perusahaan ini royal. Akan tetapi dalam tanda kutip itu juga menjadi bahaya. Kenapa labanya dibagikan ke semuanya? Masa perusahaan tidak melakukan ekspansi? Nah, itu juga jadi pertanyaan. Jadi kita sebagai investor kadang bingung juga, pengen dividennya gede tapi di satu sisi masa perusahaannya tidak mau expand. Nah, itu kita juga harus lebih aware, lebih bijak dalam menyikapi itu. Baiknya dividennya besar atau sedang-sedang saja atau bagaimana. Nah, kalau melihat ini, besarnya dividen yang dibagikan oleh keduanya itu relatif sama, kisaran 48 sampai 50% dari total labanya. Jadi semisal dia labanya, jadi ini semisal nih, Bank Jatim tahun kemarin laba dividen 2021 itu 52. Berarti kisaran labanya tuh kisaran 104. Karena yang dibagikan itu sekitar 50%-nya sendiri. Nah, kalau dibandingkan dengan dividen yield-nya itu 7,29. Dividen yield itu apa? Dividen yield itu besarnya dividen dibagi dengan harga saham. Nah, semakin besar ini berarti menunjukkan bahwa lebih lebih apa ya? Lebih cocok dan lebih baik kalau besarnya dividen yield ini dibandingkan dengan bunga yang kita dapat di deposito atau di obligasi. Nah, melihat contoh saham Bank Jatim dan Bank Jabar ini relatif seimbang 7,29. Nah, mungkin itu poin yang bisa saya bandingkan. Nah, kalau kita melihat harganya, harga dari Bank Jatim secara setahun tahun ini itu relatif flat. Range di 700 sampai 800, nggak kemana-mana. Ini bisa jadi nilai positif dan nilai negatif. Apa positif dan negatifnya nanti akan saya bahas di belakang. Oke, kita lanjut ke Bank Jabar. Sedangkan Bank Jabar dalam setahun ini harganya kalau tadi Bank Jatim flat di 700 sampai 800. Gapnya 100 poin. Sedangkan Bank Jabar ini gapnya di 1300 sampai 1550. Berarti 250 poin. Kalau dari segi kita memilih harga, nah ini poin yang penting menurut saya. Tergantung kita menyesuaikannya seperti apa. Kalau melihat seperti ini, kedua ini mempunyai ciri yang sedikit berbeda. Di mana yang satu mempunyai range yang tipis, pendek dalam 1 tahun terakhir, dalam 6 bulan, 8 bulan terakhir, sedangkan yang satu gapnya lebih besar. Kalau teman-teman tujuannya untuk menambah lot, menambah kepemilikan terus-menerus dan rutin, Bank Jatim adalah pilihannya. Kenapa? Karena teman-teman membeli, contoh ya Bank Jatim, karena teman-teman membeli di awal tahun di awal tahun 750 dan di harga sekarang 715 tidak ada bedanya. Gapnya tidak terlalu jauh. Jadi maksimalkan untuk menambah kepemilikan. Jadi semisal di Januari nabung 10 lot, Februari nabung 10 lot, 10 lot, 10 lot terus. Dari situ terkumpul terus modalnya semakin banyak. Dan nanti average buy-nya akan mirip-mirip. Nah, kalau konsep itu diterapkan di Bank Jabar, mungkin konsep akan mendapatkan average yang bervariasi. Di mana di Januari dia 1300 something, lalu di Februari dia di bawah 1300, 1200, lalu di April dia sempat di 1550, gapnya jauh. Kalau dana teman-teman terbatas, semisal hanya mempunyai dana 150.000, berarti di April tidak bisa menabung Bank Jabar. Kenapa? Karena minimal pembelian aja satu lot 100 lembar. Berarti satu lembarnya kalau harganya 15.50 kan 155.000. Nah, itu tidak bisa berarti buat nabung rutin. Nah, perlu juga disesuaikan dengan modal yang teman-teman punyai untuk menabung rutin. Jadi, untuk poin ini perihal nabung atau mengonsumsi atau ya menambah kepemilikan, kalau saya lebih prefer Bank Jatim. Nah, pertanyaannya adalah selanjutnya, kalau dari segi teknikal, berarti kita mau menggunakan untuk trading. Untuk trading,
secara 1 tahun ini sejak awal tahun, sesuai yang tadi saya omongkan di awal, untuk Bank Jabar range-nya ini lebar 1.300 sampai 1.550. Nah, ini untuk swing trading ini cocok karena bisa beli di bawah. Wait bentar. Nah, bisa beli di bawah sini, jual di sini. Lalu habis itu tidak usah melakukan pembelian. Beli lagi nanti di sini, jual nanti di atas. Seperti itu, diulangi terus. Nah, ini bisa poin ini dilakukan untuk swing trading. Tapi tidak setiap saat teman-teman bisa melakukan trade saham ini. Beda cerita dengan Bank Jatim. Kalau tujuannya buat trading, Bank Jatim selama setahun ini gapnya tidak terlalu jauh. Gapnya tidak terlalu jauh, bahkan range-nya terlalu tipis. Sedang contoh, dia Januari ini setiap kenaikan atau penurunan itu hanya di range. Nah, ini perhatikan poin yang pojok sini. Nah, ini range-nya tidak lebih dari 2%. Nah, ini hanya 2% sekali. Dalam range mulai Januari sampai sekarang. Nah, ini menunjukkan bahwa Bank Jatim ini tidak cocok untuk dilakukan untuk trading. Jadi, kesimpulannya, untuk trading bisa menggunakan Bank Jabar. Untuk invest dengan strategi nabung rutin lebih cocok untuk Bank Jatim. Karena untuk menambah porsi kepemilikan dari setiap bulannya. Mungkin itu video kali ini pembahasan tentang Bank Jatim dan Bank Jabar. Jika ada preferensi atau pendapat lainnya dari teman-teman tentang dua saham ini, atau mungkin jagoan lain terutama di sektor perbankan, kecuali blue chip ya, jangan sebutkan Bank BCA, Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, itu nanti akan ada di pembahasan sendiri. Nah, kalau ada preferensi lain yang bisa digunakan untuk nabung rutin atau digunakan untuk trading berkala saja, bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, karena kalau channel ini capai 100 subscriber, kita akan live trade di jam market. Mungkin itu video di weekend hari ini. Semoga teman-teman juga sehat selalu dan happy weekend. See you.